Selamat pagi, program Kaltim Sepekan edisi kali ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya bersama saya, Rosmi Rahma, berikut rangkuman Kaltim Sepekan edisi kali ini. Kasus ilegal mining di Kalimantan Timur semakin membuat gelisah kalangan aktivis lingkungan. 4 orang pelaku korupsi pengadaan barang dan jasa pada Pekan Olahraga Penyandang Cacat dijebloskan ke penjara. Warga bersama pemerintahan menggelorakan olahraga rekreasi untuk membangun imun tubuh dan menyiapkan daerah sebagai kawasan wisata desa. Kita awali Kaltim Sepekan edisi kali ini. Bekas tempat penampungan ikan disulap menjadi lokasi kolam renang laut dan dijadikan lokasi lomba renang menarik perhatian warga. Lokasi tempat penampungan ikan yang sudah tidak terpakai ini dijadikan sebagai lokasi untuk lomba renang oleh anak-anak hingga remaja di kawasan pemukiman atas air Balikpapan Barat. Lomba renang laut menarik perhatian warga dan dilakukan setiap menjelang sore hari. Berenang di laut di kawasan pemukimannya warga ini sudah berlangsung sejak 1 bulan terakhir dan dilakukan setiap menjelang sore hari. Bukan hanya warga sekitar, ada juga yang datang dari luar Balikpapan Barat untuk menjajal berenang di kolam laut eks lokasi pelelangan ikan. Dengan berenang di laut lebih bebas dan seru, serta gratis daripada berenang di kolam renang. Yang beneran sama di air laut bedanya apa, Mas? Lebih seru di air laut sih. Pertama gratis, terus orangnya lebih rame, dan terus pokoknya seru lah. Udah kayak di kolam bayar, tepi. Terus kalau misalnya di kolam kita renang aja, orangnya banyak, udah nggak bisa berenang gimana lagi. Kalau di laut coba lihat, ini di sini rame bisa di sana. Biasa Bulanan lah. Bulanan. Biasanya apa yang ikut orang warga sini aja atau ada warga luar? Ada warga luar gitu deh. Apa yang dilombain biasanya? Cuman gaya bebas Gaya bebas kecepatan renang aja. Oh gitu. Berapa meter sih jarak ini? Ini setengah lama. 25 meter. Iya. Dalam nggak? Kalau dalam sekitar 2,5. Nah, yang bedain ini sama di kolam renang beneran ini kan air laut nih. Ya. Kalau lebih gimana? Lebih seru di sini ya? Kalau iya seru di sini, cuman kan kalau di kolam biasa orang renang berat. Karena di sini ada garamnya, jadi orang yang sering renang di kolam, renang di sini jadi enteng. Kolam laut ini menjadi tontonan seru warga sembari menikmati pemandangan laut setiap sore yang didapati secara gratis. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Masa pandemi COVID-19 tidak membuat kreativitas terhenti, bahkan di Lokulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, warga bersama pemerintah kecamatan menggelorakan olahraga rekreasi sebagai upaya membangun imun tubuh, sekaligus juga menyiapkan daerah mereka sebagai kawasan wisata desa. Akhir pekan tadi, sebuah kelompok bernama Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, Koordinator Wilayah Lokulu Kabupaten Kutai Kartanegara berdiri. Prosesi pelantikan pengurusnya langsung disemarakan dengan kegiatan senam massal dan juga permainan olahraga tradisional, seperti main gasing dan menyumpit. Peserta bergembira karena kegiatan itu ibarat hiburan di saat kepenatan dalam situasi pandemi COVID-19. Kegiatan itu sekaligus membangkitkan imun tubuh sebagai obat efektif melawan virus corona. Dalam pelantikan kali ini kami berharap kepada stakeholder yang ada di kecamatan agar memperhatikan olahraga tradisional, olahraga kebugaran lainnya agar
kegiatan positif di Kecamatan Lobulu bisa berkembang dengan lebih baik lagi dengan adanya perhatian dari pemerintah Kecamatan Lobulu. Dengan Kormi memang sudah menjadi target kita bahwa untuk tahun ini untuk 18 kecamatan itu akan terbentuk. Karena memang ketika kita melakukan pembentukan Korwi di wilayah kecamatan Kormi masing-masing 18 kecamatan, memang kita selalu mencoba melakukan proses pelantikan dengan dirangkai dengan beberapa kegiatan. Dua sasaran utama hadirnya Kormi di Lokulu. Pertama, sebagai upaya menyehatkan warga melalui kegiatan olahraga tradisional. Dan yang kedua, untuk membangkitkan sarana-sarana wisata desa agar diminati warga. Ada banyak tempat wisata di Lokulu, Kutai Kartanegara. Mulai dari wisata alam sampai wisata sejarah. Kormi bersama pemerintahan di Lokulu ingin menggairahkan wisata lokal sebagai upaya membangkitkan perekonomian masyarakat yang menurun akibat masa pandemi COVID-19. Dalam Kecamatan Lokulu saya mendorong semua kearifan lokal yang ada di desa-desa, di 15 desa. Artinya saya dorong untuk bisa desa di Kecamatan Lokulu ini artinya membuat kearifan lokalnya, tujuannya untuk mendapatkan PAT yang ada di masing-masing desa, wisata yang harus dikembangkan lebih dari pemerintah ini kepanjangan dari pemerintah kabupaten. Artinya program daripada pariwisata ini memang kita utamakan di dalam hal kegiatan-kegiatan di pemerintahan. Memiliki tempat wisata yang strategis di Kecamatan Lokulu, terkhusus di Ekskayumas pinggir Sungai Mahakam itu kami berharap kepada pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya Kecamatan Lokulu nantinya kita memiliki sebuah panggung dan tempat wisata kuliner di Lokulu, karena sampai saat ini warga Lokulu sendiri ketika ingin mengadakan rekreasi kepada keluarga lebih cenderung ke Tenggarong. Kenapa tidak kita potensi di tempat kita yang sudah ada ini kita manfaatkan semaksimal mungkin. Pemerintah pusat sedang gencar mendorong daerah-daerah untuk bangkit membangun desanya menjadi mandiri. Alokasi dana desa digenjot yang diperuntukannya bisa dimanfaatkan untuk menstimulus kebangkitan ekonomi, seperti membangun kawasan wisata desa. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Kasus-kasus ilegal mining di Kalimantan Timur semakin menggelisahkan kalangan aktivis lingkungan. Sudah banyak laporan disampaikan ke aparat hukum dan pemerintah, tapi minim tindakan lapangan berupa penangkapan maupun diseret ke pengadilan. Inilah 3 kasus ilegal mining yang pernah diungkap oleh 3 instansi berbeda di Kaltim selama tahun 2020. Sampai kini ketiga kasus tidak jelas kelanjutannya, padahal sudah dibuka ke publik. Terjadi penangkapan bahkan menyebut pelakunya sebagai tersangka. 3 kasus itu 2 diantaranya ditangkap dari kawasan Tahura Bukit Soeharto. Pertama, sekitar 17 April 2020 silam, ketika Satgas Pengamanan Usaha Pertambangan dan Kehutanan atau PUPK Kejati Kaltim bersama UPTD Tahura melakukan patroli bersama ke Bukit Soeharto dan menemukan alat berat beroperasi. Peristiwa kedua saat petugas SPORC Brigade Enggang, Seksi Wilayah 2 Samarinda Balai Gakum Wilayah Kalimantan, KLHK bersama Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, menjadikan seorang tersangka ilegal mining pada Selasa 23 Juni 2020 lalu. Sedangkan peristiwa ketiga adalah turun tangannya Reskim Mabes Polri menggerbek penambangan liar di Sebulu Modern, Kutai Kartanegara 28 September lalu. Tim Mabes Polri membawa seorang tersangka berinisial FF yang diduga sebagai orang bertanggung jawab atas penambangan liar ke Mabes Polri di Jakarta. Jaringan anti tambang atau Jatam Kaltim mengaku kecewa dengan penegakan hukum atas pertambangan di daerah ini. Mereka mendesak pemerintah maupun aparat hukum serius menangani kasus-kasus illegal mining yang marak terjadi. Marak ya, saya kira hadirnya illegal mining ini menjadi bentuk salah satu bentuk kelemahan yang terjadi karena tidak dikontrol oleh pemerintah. Jadi sebenarnya informasi soal illegal mining itu kan sudah banyak disampaikan oleh Jatam. Pelaporan-pelaporan sudah diberikan, tetapi memang tanggung jawab ini tidak pernah dieksekusi oleh pemerintah sebagai pemegang kewenangan untuk
menindaklanjuti. Buat apa laporan diteruskan kepada Polda atau kepada pemerintah daerah, tapi kalau tidak pernah disiasat, tidak pernah direspon untuk ditindaklanjuti. Dorongan mendesak pemerintah dan aparat hukum bertindak keras terhadap pelaku illegal mining sebelumnya juga disampaikan kalangan mahasiswa. Mereka bahkan melakukan unjuk rasa ke Kejaksaan Tinggi Kaltim dan menyampaikan data laporan di beberapa titik terjadi illegal mining. Sebenarnya pemerintah daerah maupun aparat berani tidak sih menindak ini? Gitu. Karena pelaporan-pelaporan terus dilakukan baik dari masyarakat maupun dari lembaga gitu. Tetapi kalau ini tinggal dieksekusi saja. Nah, yang menjadi pertanyaan tadi, berani tidak melakukan eksekusi tersebut dengan adanya pelaporan ini? Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Seorang guru besar Universitas Mula Warman, Profesor Dr. Abu Bakar Lahji, meninggal dunia dini hari pada Jumat 20 November 2020. Berita dari tim Satgas Penanganan COVID-19 menyebutkan almarhum terkonfirmasi COVID-19, sehingga jenazahnya dikuburkan di pemakaman khusus Rayu Tanah Merah, Samarinda. Profesor yang mengabdikan diri di Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman itu terdaftar masuk Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syarani sejak 6 November. Hasil diagnosis tim medis menyebutkan ditemukannya pneumonia, COVID-19 dan hiperkalemia serta AKI. Setelah 14 hari dirawat di rumah sakit, kondisi sakitnya memburuk dan menghembuskan nafas terakhir pada sekitar pukul 00.17 WITA, hari Jumat 20 November. Abu Bakar meninggal tepat di usianya ke-69 tahun. Pemakaman dilakukan tim Satgas Penanganan COVID-19 Samarinda. Berdasarkan data, jenazah Abu Bakar Lahji adalah jasad ke-268 yang dimakamkan di pemakaman khusus Rayu Tanah Merah, Samarinda. Selain Abu Bakar, ada 2 jenazah lagi dimakamkan tim COVID-19 Samarinda pada hari yang sama. Satu di antaranya dilakukan secara kremasi atau jasadnya dibakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini tanggal 20 November 2020, tepat pukul 15:30. Kami dari tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota Samarinda kembali melakukan prosesi pemakaman ke-266, 267, dan 268 kepada 3 jenazah. Kesemua jenazah berasal dari Rumah Sakit Abdul Wahab Syarani berjenis kelamin laki-laki dengan status 2 orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan 1 orang dengan status probable COVID-19. Saat ini sedang dilakukan pemakamannya secara protokol COVID. 2 orang dimakamkan secara Islam dan 1 orang beragama Buddha dimakamkan secara kremasi di TPU Serayu Tanah Merah, Samarinda. Samarinda masih berada di zona mengkhawatirkan. Dalam penyebaran virus, data 19 November menyebutkan kumulatif sudah 5.334 warga terkonfirmasi positif virus corona. Dengan 4.685 diantaranya sembuh dan 175 positif meninggal dunia. Sedangkan kasus aktif yang masih dirawat menunggu penyembuhan sebanyak 474 orang. Tim Kaltim TV melaporkan. Berapa sesungguhnya anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kalimantan Timur tahun 2021 masih membingungkan, termasuk para wakil rakyat di DPRD Kaltim. Semula anggarannya 9 triliun lebih dan kemudian menurun menjadi sekitar 8,7 triliun. Tapi kabar terbaru ada penambahan lagi, membuat APBD berkisar 11 triliun kembali. Sebenarnya ini kabar menggembirakan bagi masyarakat Kaltim. Usai rapat Badan Anggaran dengan DPRD Kaltim pekan tadi, Pemprov Kaltim mengumumkan ada perubahan perhitungan dalam APBD tahun 2021. Dari sebelumnya hanya tersisa sekitar 8,7 triliun rupiah, kini menjadi sekitar 11 triliun, atau justru naik dari APBD Kaltim tahun 2020 yang sudah disahkan sebesar 10,83 triliun.
Walau menjadi kabar gembira di tengah situasi pandemi COVID-19, tapi membuat kalangan politisi di DPRD Kaltim bertanya-tanya. Sebab pembahasan banggar tentang KUA PPAS atau Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kaltim sudah hampir tuntas. Deadline pengesahan APBD Kaltim menjadi perda jatuh pada 30 November. Rapat banggar itu kemarin informasi dari pemerintah di angka 11. Oh 11? Ya. Bertambah lagi Bang ya? Bertambah lagi. Ya. Nah itu juga ya. Alasannya Bang? Yang membuat kita ya kan, yang membuat DPR ini bertanya-tanya lagi gitu loh. Ini kan sudah kita bahas di awal 9 triliun. Iya. Kemudian ada pengurangan DBH kita jadi di angka 8. Yang ke 8. Kita utak-atik di angka segitu, kemudian tiba-tiba muncul 11 itu kan. Saya bilang waduh, nggak bisa juga ini belum perlu penjelasan mendalam lagi terkait itu kan. Penambahannya dari mana belum tahu juga Bang sumbernya. Sumbernya dari Silpa, 2 triliun. Oh, Silpa 2 triliun. Jadi angkanya yang terakhir tuh sekitar 11 triliun Bang. Berarti menjadi alasan tambahan. Iya, tambah. Tangan KUA PPS-nya tertunda Bang ya? Iya. Nah memang rapat banggar dengan TAPD kemarin masih terganjal dua itu, dua hal itu. Dan angka akhir pendapatan. Terjadinya perubahan APBD Kaltim tahun 2021 disebut-sebut karena masuknya silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran. Sementara saat awal disusun anggaran, Pemprov hanya memasukkan komponen pendapatan dari transfer pemerintah pusat serta pendapatan asli daerah. Sementara silpa tahun 2020 angkanya cukup besar, sebesar 2 triliun rupiah. DPRD Kaltim masih membahas terjadinya perubahan APBD menjadi 11 triliun. Perubahan itu juga akan diikuti dengan penambahan struktur belanja. Tim Kaltim TV, Heriman melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Kita beralih untuk informasi selanjutnya. Tim SAR Gabungan Pencarian Korban Tenggelam di Sungai Mahakam berhasil menemukan Gusti, anak muda yang jatuh ke sungai dalam kondisi menjadi mayat. Tubuhnya ditemukan mengapung sekitar 100 meter dari lokasi dia tercebur. Penemuan mayat korban tenggelam bernama Gusti pada pukul 00.45 dini hari Kamis 19 November. Tim SAR gabungan yang berada di lokasi sejak hari Selasa melihat tubuh anak muda berusia 18 tahun itu mengapung tidak bernyawa. Mayat korban yang beralamat di Jalan Wirabuana, Kelurahan Kampung Jawa Samarinda masih utuh mengenakan pakaian. Petugas SAR gabungan menggunakan perahu karet langsung melakukan evakuasi mayat dari dalam sungai ke perahu dan membungkus dengan kantong mayat.
Proses evakuasi saat masih gelap dilakukan tim SAR gabungan termasuk relawan. Mayat korban Gusti kemudian dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum apakah ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Oh, hati-hati. Satu, dua, tiga. Pelan, pelan. Ya. Ada di atas. Agak tinggi lagi belakangnya. Pelan. Air. Lepas. Kalau takut airnya lepas. Gusti jatuh ke Sungai Mahakam saat dia dan 2 rekannya bersantai Selasa dini hari lalu. Menurut keterangan saksi yang juga menjadi korban, saat mereka mengobrol di tepian Sungai Mahakam, Jalan R.E. Martadinata didatangi oleh sosok orang tidak dikenal. Awalnya orang tak dikenal itu meminta rokok kepada korban, namun entah bagaimana terjadi percecokan yang berbuntut korban dan seorang temannya yang berada di tepi sungai didorong hingga terjatuh. Korban Gusti yang tidak bisa berenang hilang, sedangkan seorang temannya yang ikut tercebur selamat. Pihak kepolisian masih mengembangkan kasus tersebut, mencari siapa oknum yang mendorong hingga terjadi insiden tersebut. Baik, diinformasikan pada pukul 00.45 tanggal 19 November 2020, korban atas nama Gusti, laki-laki 14 tahun, warga Kampung Jawa, Kota Samarinda, yang dilaporkan tenggelam didorong orang tidak dikenal pada tanggal 17 November 2020 atau 3 hari kemarin, berhasil ditemukan oleh unsur gabungan dalam kondisi meninggal dunia sejauh 100 meter dari titik LKP. Korban terakhir terlihat. Korban saat ini telah dievakuasi oleh unsur gabungan dari Basarnas relawan, dan saat ini korban telah dibawa dengan menggunakan perbot untuk kemudian dibawa menggunakan ambulan menuju ke Rumah Sakit AWS Sarani guna keperluan otopsi dari pihak kepolisian. Dengan ditemukan korban, operasi dinyatakan ditutup dan seluruh kesehatan yang terlibat dikembalikan ke masing-masing. Sekian, terima kasih. Diberitakan sebelumnya, operasi SAR gabungan pencarian Gusti melibatkan 13 unsur, diantaranya unit siaga SAR Samarinda, BPBD, TNI AL Anggana, dan Polairut Polda, serta Polai Resta Samarinda dan Polsek KP3 Samarinda. Ada juga terlihat tim Inafis Samarinda, Babinsa Teluk Lerong Ilir, Babin Kantipmas Teluk Lerong Ilir, dan Satpol PP Samarinda. Unsur lainnya termasuk rekan-rekan korban serta relawan. Tim Kaltim TV melaporkan. Setelah 8 tahun kasusnya bergulir, 4 orang pelaku korupsi pengadaan barang dan jasa pada Pekan Olahraga Penyandang Cacat akhirnya dijebloskan ke penjara. Namun demikian, jaksa tetap mengajukan banding karena vonis selama setahun oleh hakim dinilai terlalu rendah dibanding tuntutan jaksa. Keadilan harus ditegakkan. Pekan tadi, 4 terpidana korupsi yang terdiri dari pejabat pengadaan barang dan jasa Pekan Olahraga Penyandang Cacat atau disingkat PORPC dimasukkan ke sel penjara rutan kelas 2A Samarinda. Keempat orang tersebut Arum Kusumastuti, Mushadilah, Muhammad Iman, dan Felix Andi Wijaya. Masing-masing divonis 1 tahun dengan denda 50 juta subsider 1 bulan kurungan. Meski sudah dieksekusi, para terpidana maupun jaksa penuntut umum masih keberatan dan mengajukan banding. Kami sampaikan bahwa Kejaksaan Negeri Samarinda, khususnya bidang tindak pidana khusus, telah melaksanakan putusan pengadilan tingkat pertama atas keempat terdakwa yang telah dipidana. Keempat tersebut oleh majelis hakim memberikan putusan yang pada intinya menyatakan keempatnya bersalah dan divonis 1 tahun penjara dengan perintah untuk ditahan di rumah tahanan. Nah, atas putusan tersebut kita kemarin telah melakukan eksekusi, telah melakukan perintah majelis hakim, kita laksanakan penahanan di rumah tahanan. Itu ada kasus korupsi itu mulai bergulir tahun 2019 lalu, setelah terkatung-katung selama lebih dari 7 tahun.
Sebelumnya, Ketua Panitia PORPC Ardiansyah dan Bendahara Taufik Susanto dihukum 8 dan 6 tahun dengan kerugian negara sekitar 3,6 miliar rupiah. Jaksa penuntut kemudian mengadili lagi 4 pejabat pengadaan yang diduga membantu perbuatan korupsi itu. Jaksa menuntut masing-masing 4 tahun, namun keempat pejabat tersebut divonis 1 tahun. Atas vonis tersebut, jaksa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Kaltim. Melakukan upaya jaksa tetap melakukan upaya hukum, itu mengajukan banding karena jaksa menuntut pasal 2 dengan ancaman dengan pidananya kita menuntut 4 tahun. Hakim memutus 1 tahun, namun demikian tetap melaksanakan putusan hakim dulu. Walaupun nanti dilakukan banding, Pak. Nanti kita melihat putusan selanjutnya dari majelis hakim yang lebih tinggi, pengadilan tinggi itu apa, kita melaksanakan kembali. Bagaimana hasil sidang banding? Jaksa menyatakan semua diserahkan kepada otoritas majelis hakim banding. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! 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 Merdeka! Merdeka! Tersangka Yanuar, Direktur Utama Perusda PT Agro Kaltim Utama sudah dilimpahkan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Kaltim ke Kejari Samarinda. Sementara satu tersangka lain, Nurianto, masih dalam proses pemberkasan. Kabar dilimpahkannya berkas berikut tersangka Yanuar disampaikan Kepala Seksi Pitsus Kejaksaan Negeri Samarinda Yohanes Siregar. Tersangka yang dituding merugikan keuangan daerah sebesar 29 miliar rupiah itu ditahan di sel tahanan. Begitu juga dengan seorang rekannya bernama Nurianto. Tim penyidik Kejaksaan optimis mampu membuktikan perbuatan tersangka Yanuar maupun Nurianto. Dari penyidikan yang dilakukan, Kejaksaan sudah memiliki bukti-bukti keduanya melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, seperti diatur Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Memang benar kemarin Kejaksaan Negeri Samarinda telah menerima pelimpahan perkara PT Aku ya Mas ya. Itu sudah sekarang tahapnya jaksanya lagi menyusun surat dakwaan, nanti bersama-sama dengan jaksa yang dari Pak Kejati yang ditunjuk oleh pimpinan kami di Kejati. Rencana mungkin minggu depan kita sudah finalisasi untuk melimpahkan ke pengadilan supaya bisa disidangkan dalam waktu segera Mas. Perusda PT Agro Kaltim Utama awalnya diharapkan oleh Pemprov Kaltim menjadi lumbung penghasilan pendapatan asli daerah. Lantaran itu sejak zaman Gubernur Suwarna AF hingga era Awang Faruk Ishak, periode pertama, perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan ini mendapat suntikan dana segar dengan total 27 miliar rupiah. Perusda yang dipimpin oleh Yanuar itu diberikan modal oleh Pemprov Kaltim. Pada tahun 2003 sebesar 5 miliar, tahun 2007 sebesar 7 miliar, dan disuntik dana lagi tahun 2010 sebesar 15 miliar. Namun Perusda ini bubar ditinggalkan para direksinya.
Hingga akhirnya atas desakan DPRD dan Pemprov Kaltim dilakukan pengusutan aset serta menyerahkan perkaranya ke Kejaksaan Tinggi Kaltim. Dari pengusutan itu akhirnya terbongkar kerugian negara menjadi 29 miliar rupiah. Terdiri dari penyertaan modal, pemerintah dan juga keuntungan yang mestinya masuk PAD. Kepala Seksi Tipikor Kejaksaan Negeri Samarinda Yohanes Siregar mengatakan, hasil pemeriksaan akan menginventarisir aset perusahaan maupun aset tersangka. Jaksa berupaya agar dari unsur kerugian negara ada aset yang bisa dikembalikan. Baik, kalau mengenai asetnya terdakwa nantinya itu akan semakin terbuka nanti ketika proses persidangan ya. Nanti kan seorang terdakwa khususnya pidana tindak pidana korupsi itu kan dia ada dibebankan uang pengganti, bahwa yang bersangkutan harus membayar kembali kerugian negara yang telah muncul. Nah, nanti dari situ kita akan melihat aset-aset yang seperti yang mungkin diduga ya, masih ada, nanti akan kita telusuri, ada aset tracing nanti namanya dari Kejaksaan untuk menelisik apakah memang benar masih ada aset-asetnya yang bersangkutan, untuk boleh kita sita, nanti baru kita jadikan pembayaran uang pengganti maupun. Diadilinya Yanuar dan Nuryanto karena jaksa menemukan perbuatan pidana, yakni keduanya mengalihkan modal dari Pemprov kepada perusahaan-perusahaan lain yang sebagian sudah ditelusuri ternyata fiktif. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. 2 orang kakak beradik diamankan Reskrim Polresta Balikpapan lantaran mencuri. Aksi pencurian ini dilakukan di rumah ibadah Polresta Balikpapan. 2 orang tersangka kasus pencurian Ari Budi Santoso dan Arnold Parayogi dibekuk tim beruang hitam Reskrim Polresta Balikpapan di kawasan Karyangau, Balikpapan Barat pada 7 November lalu. Aksi pencurian dilakukan oleh tersangka Ari Budi. Saat itu korban sedang ingin melakukan ibadah di Masjid Baitul Aman Polresta Balikpapan. Saat mengambil air wudhu, tas korban ditaruh. Saat itulah pelaku langsung mengambil tas milik korban. Atas kejadian tersebut, korban melaporkan musibah yang dialaminya. Dalam waktu 1 hari, pelaku dapat diamankan beserta barang buktinya. Korban alami kerugian mencapai 5 juta rupiah. Barang bukti yang diamankan berupa 1 buah rokok elektrik, powerbank, dan tas berwarna hitam. Di mana pada saat itu ada seorang jemaah sholat Jumat akan melaksanakan wudhu, kemudian meletakkan tas di lokasi tersebut. Nah, pada saat itu pelaku atas nama AR mengambil sebuah tas tersebut. Dan siapa satunya kemana? Ini baru 1 ya, untuk pelaku masih 1 ya, AR dulu. AR ini sebagai pelaku yang mengambil tas. Pelaku utama ya? Ya, pelaku utama. Kemudian atas kejadian tersebut, korban melaporkan kejadian ini ke Piket Polresta Balikpapan dengan kerugian Rp5.200.000. Tersangka utama Ari Budi merupakan mantan narapidana dengan kasus penggelapan pada tahun 2019 lalu. Kedua tersangka akan dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 6 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Seorang kakek berprofesi sebagai pedagang besi tua nekat menjadi bandar sabu-sabu. Dari tangan tersangka disita 13 gram sabu-sabu.
ALS 58 tahun digiring petugas Res Narkoba Polresta Balikpapan setelah dibekuk di rumahnya di kawasan Jalan Star 1 Balikpapan Utara pada 9 November lalu. Dari tangan tersangka didapat 13 paket sabu-sabu dan timbangan digital. Tersangka ALS dibekuk atas laporan masyarakat jika di rumah tersangka kerap dijadikan transaksi penjual sabu-sabu. Saat dilakukan penyelidikan, tersangka ALS sedang bertransaksi narkoba. Oleh polisi, tersangka langsung dibekuk dan tidak bisa mengelak lantaran 13 paket sabu dan timbangan digital tergeletak di lantai kamarnya. Profesinya seorang pedagang besi tua. Beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 1, di Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara. Pada saat menangkap tersangka, diketemukan barang bukti berupa 13 paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat bruto 11,7 gram. Disita kemudian yang lainnya, sebuah unit HP, satu unit HP, kemudian juga timbangan digital. Jadi memang tersangka ini mengedarkan sabu-sabu. Pernah melakukan juga sebelumnya, jadi ini yang kedua. Dan tersangka mengakui bahwa sabu itu miliknya yang diperoleh dari saudara yang disebut Juhing. Makanya kita tetapkan Juhing ini sebagai DPO. Habis itu habis modal bikin selama corona itu, Pak. Anjlok modal, jadi jualan narkoba. Berapa diupah narkoba kali? Dapat berapa untungnya jualan narkoba? Ya, kalau 1G Pak, dapat 200. 1G dapat untung 200. Jualan sendiri ya Pak? Iya. Pasarannya siapa? Anak muda atau anak sekolah? Ya, anak muda Pak. Ada anak sekolah kali? Ya. Saat ini polisi masih mengejar tersangka lain yang menjadi penyuplai narkoba jenis sabu-sabu. Tersangka ALS akan dijerat dengan pasal 114 dan 112 dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Demikian Kaltim Sepekan edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.